itu kita meningkatkan kemampuan writing. Nah, ini. Jadi itu harus diterapkan ke siswa. Gimana? Ya, siswa harus merasakan seperti apa. Gitu ya. Nah, ini juga di dalam ada semuanya. Ya. Ini ya. Karena membedakan antara survei dengan eksperimen itu adalah analisis statistik yang Bapak Ibu lakukan. Sama-sama nih pengaruh ya, kalau kita lihat jenis penelitiannya sama-sama nih, mau mengetahui fenomenanya adalah pengaruh. Tetapi yang satu pengaruh untuk survei, yang satu pengaruh untuk eksperimen. Nanti analisis statistiknya rumusnya beda. Ya, ini contohnya. Baik, contoh yang kualitatif, Bu. Baik, ini yang kualitatif. Yang next selanjutnya. Nah, ini kualitatif. Nah, ini yang etnografi. Ya, nah, ini contohnya mau studi antropologi tentang pedagang pengguna mobil di Kota Makassar. Nah, ini boleh seperti ini. Jadi mengamati perilaku pengguna mobil, tapi pengguna mobil yang di Makassar. Ya, siapa tahu di kota lain cara penggunaan mobilnya lain. Atau bahkan misalnya ada mahasiswa desain gitu ya, mau etnografi, bisa nggak? Bisa. Apa contohnya? Nah, ini bisa melihat bagaimana desain transportasi di Kota Kupang. Nah, kalau desain transportasi di Kota Kupang sama di Jakarta itu kan lain. Kalau kita lihat di Jabodetabek, mohon maaf ya, kadang kaca pecah ditambal plastik atau solasi tetap masih laku gitu kan, masih banyak penumpangnya ya. Tapi kalau di Kupang itu nggak laku, Bu, ya. Harus apa? Harus ada lampu-lampunya, harus ada musiknya, jendela angkotnya saja harus dikasih gorden, baru penumpang itu mau naik gitu. Nah, ini kan jadi pengamatan perilakunya masyarakat seperti apa, gitu ya. Padahal dipakai orang desain, menelitinya etnografi. Artinya di sini yang saya mau katakan adalah etnografi itu bukan berarti hanya orang sosiologi atau antropologi saja, bisa digunakan oleh disiplin ilmu lain. Gitu ya. Nah, ini contoh-contoh judulnya, judul harus seperti apa. Sebelum saya lanjutkan, silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya sambil saya cek kehadiran ya. Dibuka kameranya ya, saya cek kehadiran. Mohon maaf, saya tidak menggunakan Bapak dan Ibu, langsung ke nama. Winda Yulianti. Ya, Bu, hadir. Ya. Muhammad Ibnu Ali Iqbal. Ya, hadir, Bu. Ya. Siti Wirdati. Siti Wirdati. Sejak tadi tidak ada Miss Siti Wirdati. Oh iya. Jadi Bu Novi minta tolong untuk cross check ya. Baik, Miss. Diniawati Aliyah. Assalamualaikum, hadir Bu. Waalaikumsalam, baik Bu. Farida Setiawati. Hadir, Bu. Ya. Faras Mentari. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bu Sri, mohon maaf, saya videonya rusak nih. Oh iya. Nur Fitria. Hadir, Bu. Ya, Hadir. ya. Maaf. Yeni Trisnani. Hadir, Bu. Ya. Novianti Rahmah ada ya. Hadir. Ya. Hikmatiar Hakim. Hadir, Bu. Ya. Zaini Abdillah. Hadir, Bu. Ya. Ya, hadir, Bu. Halo? Terdengar suaranya, Bu? Zaini sudah. Sekarang Upi Luciana. Hadir, Bu. Ya, hadir, Bu. Hadir. Ya. Hasbi Asituki. Hadir, Bu. Ya. Arif Hidayat. Arif Hidayat. Arif. Ustaz Arif. Ada Arif Hidayat. Ada, Miss, tadi. Ya, kalau nanti ada kendala, Bapak login lagi ya, Bapak Ibu ya. Jadi sampai selesai perkuliahannya. Ya. Siti Nurul Hikmah Jahro. Hadir, Bu. Ya. Lili Ujiani. Hadir, Bu. Ya. Uji Lestari. Uji Lestari. Jadi nanti saya biasanya kehadiran itu di pertengahan. Kalau misalnya Bapak Ibu ada Hadir, kendala Bu. Ya, hadir, Bu. lagi ya. Ya, Puji Lestari ada ya. Eka Osaria Toga Torok. Iya, Hadir, ada, Bu. Hadir, Bu. Esti Suhartini Hamdan. Hadir, Bu. Bu, ini suara Ya. kok nggak ada. Kafitri Khairun Nisa. Hadir, Bu. Hadir. Kami absen, Bu. Ya. Erlita. Hadir, Bu. Nah, Aib Abdul Rozak. Hadir, Bu. Ya. Widya Yanto Suparyadi. Hadir, Bu. Ada. Yani Ferry Saputra. Hadir, Bu. Ya. Rahmawati. Hadir, Bu. Ya. Evelina Rabiani Mustika. Hadir, Bu. Ya, Hadir. ya. Ini Pak Arif kenapa nggak ada suaranya? Tadi mah on cam, Bu. Arif Hidayat Kayaknya, sudah. tadi lagi ada urusan sebentar, Miss. Oh iya. Udah saya WA tadi. Oh iya, baik. Rutri Megaranti. Hadir, Bu. Ya. Diana Furih. Hadir, Bu. Miss, hadir, Miss. Sorry. Diana hadir, Bu. Istiana Furih. Ada ya? Ya. Novian. Hadir, Bu. Hadir. Ya, sudah. Istiana, Bu Istiana sudah. Noviana Lestari. Hadir, Bu. Ya. Mayang Kania. Hadir, Bu. Ya. Muhammad Rahman Budiman.
Muhammad Rahman Budiman. Hadir Bu, hadir. Lagi ada acara. Afif Adani. Present, ma'am. Hadir. Oke. Wildania Taukiah. Ya, hadir, Miss. Mana ya? Ya, hadir, Miss. Eni Suprihatin. Hadir, Miss. Ya. Hadir. Ya. Baik. Yang belum ada tadi Siti Wirdati ya. Ya, Miss. Tidak ada beritanya sejak pagi. Baik. Baik, silakan ada pertanyaan Bapak Ibu. Sedikit Bu, saya Oke, pengen ya bertanya dulu. untuk yang kualitatif, berarti tidak ada hipotesa ya Ibu? Ya. Jadi Dan pemaknaan hipotesa itu adalah dugaan atau simpulan sementara, gitu ya. Kualitatif itu sifatnya fleksibel. Fleksibel itu artinya baik dari rancangan, dari penentuan partisipan itu bisa berubah. Karena dugaan pada kualitatif itu berubah, bisa berubah dan boleh berubah, maka di dalam penyusunan proposal hipotesis itu tidak ada di kualitatif. Tetapi jangan salah persepsi, bukannya tidak diperlukan untuk ditulis karena berubah tadi. Tentunya sebagai peneliti kan pasti punya ada dugaan. Ya. Oh, ini penyebabnya apa ya? Nah, tapi kalau orang kualitatif besok lagi datang ke lapangan beda lagi dugaannya. Ya, nanti ending bisa lagi dugaannya. Nah, karena fleksibel dan bisa berubah, maka hipotesis di kualitatif tidak perlu dituliskan gitu ya. Jadi maknanya itu bukan berarti peneliti kualitatif itu nggak boleh ada. Pasti ada, namanya peneliti kan pasti punya ada dugaan. Bapak Ibu misalnya mau meneliti pasti ada firasat, kayaknya begini nih. Nah, tapi karena berubah-ubah terus gitu ya, maka nggak perlu dituliskan di proposalnya. Gitu ya Pak Zaini ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Ya. Mungkin ada lagi yang lain? Saya Bu, permisi Bu. Ya, Bu Winda. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, untuk judul kita kan minggu depan berarti udah pegang judul dan draft latar belakang ya Bu ya. Ini pakai bahasa Inggris atau bebas Bu? Maaf ya, maksudnya biar kebayangnya gimana gitu nanti. Baik, Terima kasih ya kalau Bu. dilihat dari tesis di Unindra itu beragam ya, tergantung dari pembimbingnya. Ada yang full bahasa Inggris, ada yang mix gitu ya. Jadi silahkan saja Bapak Ibu mau full atau mix ya. Tapi saya nanti nggak cross check grammarnya, saya hanya cross check poinnya ada nggak gitu ya. Nah, nanti kalau mau dikoreksi grammarnya nanti ya sama pembimbing nanti Bapak Ibu. Oh, oke. Poinnya apa? Poin utamanya ada nggak nih di substansinya? Gitu ya, Bu Winda ya. Baik. Ya, terima kasih Bu. Jadi bebas ya Bu ya kita memilih. Ya, terima kasih. Bahasa Indonesia boleh mix, boleh full bahasa Inggris, silahkan. Ya Pak Arief, tadi sudah saya cek kehadirannya. Sempat tanya, Bu. Ya Bu Heni. Ya, ini kan tadi Ibu katakan bahwa kalau minggu depan itu sudah membuat judul dan latar belakang ya Bu. Nah itu apakah yang sekarang kita buat itu untuk nanti selanjutnya tesis atau hanya tugas saja Bu? Baik. Nah, tadi di awal sempat saya singgung ya. Pertama ya, kalau Bapak Ibu mau ajukan draft proposal ini untuk tesis, boleh. Yang kedua, mau diganti juga boleh. Yang ketiga, tapi sayang kalau tiba-tiba diganti. Sekarang kan dikoreksi ya per bab gitu ya. Tiba-tiba nanti mau ngajukan baru yang nggak pernah dikoreksi gitu loh. Nah itu kan sayang waktunya.
Nah, biar Bapak Ibu nggak kerja 2 kali harusnya ajukan. Lalu yang keempat, kalau nanti diajukan ada revisi, yang penting pada saat mata kuliah ini Bapak Ibu paham nih, yang maunya pembimbing yang direvisi itu apanya, gitu. Jangan nanti, aduh kok udah direvisi, aduh pusing segala macam. Nah, ini memang Bapak Ibu pada saat menyusun tesis itu ya, Bapak Ibu tidak hanya diuji kemampuan intelijennya saja, ya, tapi diuji mental, gitu. Nah, ini yang paling penting. Mentalnya. Bisa diginiin. Jadi, ikut saja diminta ubah apa, dinikmati perjalanan. Gitu ya Bu Heni ya. Jadi Ya, Bu, karena gini Bu, kalau misalnya pembimbing itu kan kadang misalnya kita dari sekarang nih sudah buat Bu apa judul sudah oke, misalnya dari ini. Kemudian nanti pada saat kita ada dapat pembimbing Bu, pembimbing misalnya materi dan pembimbing teknisnya, itu pasti berubah Bu. Kadang menurut pembimbingnya, oh judulnya harusnya begini, gitu seperti itu takutnya gitu Bu. Yang kita itu kan kalau memang mahasiswa benar-benar membuatnya gitu ya, benar-benar membuatnya, kalaupun diubah itu kan nggak diubah secara total. Yang paling penting adalah mahasiswa pada saat membuat itu paham nih, sifat penelitiannya apa, objeknya apa, subjeknya apa, lokasinya apa, itu nampak di judul. Gitu. Yang membuat mahasiswa bingung itu kan dia nggak paham. Kok tiba-tiba diubah? Nah, diubah itu poinnya apa yang diubah gitu. Diubah itu pasti ada ya. Karena apa? Kalau nanti Bapak Ibu bimbingan tesis itu kan lebih intens daripada metode penelitian ini. Lebihnya di metode penelitian ini Bapak Ibu diajarkan membuat judul gimana, latar belakang gimana, sampel itu apa, membuat instrumen penelitian itu apa. Kalau nanti bimbingan itu kan tahu-tahu pembimbing maunya udah jadi. Iya. Oh, ya. Nah, makanya di sini dipahamkan dulu kalau nanti ada yang diubah, paham maunya pembimbing seperti apa. Gitu Bu Heni. Ya pasti diubah bimbingan ya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Miss, mau nanya. Ya Bu Lili. Yang mana dulu nih? Bu Lili atau Bu Novi? Bu Nevelina aja dulu nggak apa. Ayo Miss Novi aja, mangga. Iya. Oke. Iya. Ya gimana Bu? Ya udah. Saya dulu atau siapa? Ya Miss Nevelina dulu aja. Dilihat dari yang resensi Bu Nevelina nih. Oh ya. Boleh saya dulu ya. Ya, makasih sebelumnya. Ini Bu, tadi Ibu membahas tentang di metode apa penelitian tentang yang kuantitatif ya. Di sana ada survei dengan eksperimen. Nah, kalau survei dan eksperimen itu ada perbedaannya apa dan persamaannya apa? Maksudnya kalau di eksperimen kan tadi Ibu bilang ada treatment, berarti ada perhitungan statistik gitu ya. Kalau survei sama tidak Bu? Terima kasih. Kalau namanya treatment, subjek itu merasakan treatment Ibu. Ya, ya. Kalau misalnya tadi kan contohnya mind mapping, berarti siswa juga diajak untuk melakukan mind mapping. Iya, iya. Tapi nanti kalau maksudnya ada kalau kuantitatif survei itu hanya minta persepsi aja, minta pendapat, misalnya jadi dengan tidak ada hitungan gitu ya, statistiknya. Ada kan kuantitatif. Iya, ya, tetap ada. Kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif itu analisisnya dengan statistik. Ya, selain tadi perlakuan pada subjek, nanti analisis statistik antara survei dengan eksperimen beda statistiknya. Gitu. Sama-sama statistik, tapi rumusnya beda. Beda di rumusnya ya Bu ya, untuk yang. Beda. Ya, oke. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Selanjutnya siapa nih? Pak Hikmatiar. Iya, mau nanya ini kalau misalkan subjek penelitian atau lokasi penelitiannya itu ada ketentuan khusus nggak atau emang berdasarkan dari latar belakang masalahnya aja sebenarnya? Kayak misalkan subjeknya ini kan mahasiswa kelas 10, emang ada batasannya atau karena latar belakangnya dapetnya dari kelas 10 gitu.
Ya, ini beranjak lagi dari kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatif adalah beranjak dari banyaknya data yang bisa diambil. Karena banyaknya data, maka akan dilihat semakin banyaknya data yang diambil, maka semakin representatif. Gitu ya. Nah, ketentuan di Unindra, ya saya langsung ke teknis saja. Kalau ketentuan di Unindra, yang kuantitatif itu disarankan minimal 3 sekolah. Gitu ya, kalau yang kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, bukan banyaknya sampel, tetapi kedalaman data. Meskipun dari 1-2 orang, tetapi kalau Bapak Ibu bisa gali dalam mungkin informasinya, nah itu kualitatif. Gitu. Bukan dari banyaknya sampel. Kalau kuanti banyaknya sampel gitu. Itu mungkin Pak Hikmatiar. Oke, terima kasih Bu. Sangat Ya. membantu. Selanjutnya Bu Nevelina ya tadi ya. Bu Nevelina udah ya. Pak Ferry, silakan Pak Ferry. Ya Bu, terima kasih buat waktunya. Ini Bu izin bertanya, itu kan tadi yang dibahas tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman kan lebih mengarah ke penelitian-penelitian yang dilakukan ketika masuk ke kelas, entah itu kualitatif atau kuantitatif, entah itu eksperimen ataupun penelitian dalam kelas. Kalau misal kita nanti ingin mengajukan sebuah tesis tetapi membahas tentang sosiopragmatik atau sosiolinguistik. Jadi misal ada sebuah novel, kita bedah datanya, lalu Boleh, kita cari sudah harus misal sekolah ya, slang, terus apa itu namanya kayak pernyataan polite request, lalu kita di situ kita kumpulkan apa itu namanya percakapan-percakapan, nanti kita dari situ nanti kita ambil datanya untuk kita Ya. Boleh ya Pak Ferry ya, tidak harus definisikan lah sekolah ya. ibaratnya. Boleh. Jadi kalau yang tidak mau meneliti pembelajaran di sekolah, boleh meneliti di sastra atau karya tulis lain. Boleh Pak Ferry ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya, berarti masih mengkaitkan disiplin ilmu Bapak Ibu. Gitu kan tadi saya katakan kalau mau ambil di pendidikan, ya ambil di dunia persekolahan. Kalau mau mengambil di bahasa Inggrisnya, boleh di sastranya. Gitu ya. Ya, selanjutnya Bu Lili. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya ditanyakan di sini Bu, jenis penelitian misalnya korelasi ya Bu. Misalnya dalam tesis itu harus ada 3 variabel. Kemudian kalau misalnya saya ingin mencari korelasi atau hubungan antara personality dengan personality anak terhadap nilai writing dan speakingnya, jadi di situ ada 2 skill, boleh nggak Bu kita teliti 2 skillnya? 2 skill dalam satu judul itu, boleh? Boleh. Yang penting bunyinya teori itu ya, karena kan kalau kuantitatif harus beranjak dari teori. Benar nggak yang mau diukur itu variabel Y yang tadi itu dipengaruhi oleh tadi yang variabel X-nya. Berangkat dari teori ya Bu Lili ya. Kalau kuantitatif berangkat dari teori karena harus membuktikan. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi slide selanjutnya berkaitan dengan latar belakang. Miss, bentar mau nanya. Oh ya, boleh Bu Novi. Ini subjeknya boleh dari SD, SMP, SMA selanjutnya atau nggak boleh SD, SMP ya? Soalnya dulu pas itu inskripsi ada ketentuannya nggak boleh make itu dari SD sama SMP gitu. Apa kalau di Unindra bebas? Kalau di Unindra ya ini di luar kaidah penelitian secara umum gitu ya. Kalau di Unindra memang saya lihat minimal SMP gitu. Kalau untuk yang di dunia persekolahan ya. Oke, terima kasih Miss. Ya. Boleh slide selanjutnya? Oke. Selanjutnya next. Next lagi. Yang masalah. Ya. Di sini yang perlu Bapak Ibu pahamkan adalah masalah yang diambil. Jadi kalau ditanya
masalah penelitiannya apa? Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu bukan masalah, itu variabel. Nah, jadi dikatakan menjadi masalah itu bila apa? Bila apa yang diharapkan berbeda dengan kenyataan. Bila teori berbeda dengan praktek. Bila aturan berbeda pelaksanaan. Ya, bila ada hambatan, tantangan, nah, itu baru jadi masalah. Nah, itu perlu diuraikan di latar belakang. Katakanlah misalnya kepuasan pelanggan yang bagus itu adalah dia membeli lagi misalnya, ya, dia membeli lagi, mengajak rekannya, bahkan seminggu berapa kali order. Nah, itu berarti kan tanda konsumen yang puas, gitu ya. Nah, itu baru bisa diangkat. Ya. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya konsumen sekarang ya hanya beberapa kali beli nanti cepat bosan, gitu ya. Atau misalnya mau beli kalau ada promo misalnya. Nah, itu jadi masalah karena apa yang diharapkan idealnya berbeda nih dengan kenyataannya. Jadi pada saat Bapak Ibu nanti memilih objek yang diteliti, ya, itu dianalisis, ya, bermasalah enggak? Ada enggak gap-nya? Nah, tantangannya segala macam. Nah, itu ditelisik lagi. Gitu ya. Coba next lagi. Next, nah ini. Ya. Nah, maka di latar belakang itu Bapak Ibu perlu mencantumkan studi pendahuluan gitu. Studi pendahuluan itu belum meneliti, tapi sifatnya riset mini atau riset terbatas. Ini tujuannya untuk memberikan fakta atau mendukung opini tadi. Tadi kan beropini bahwasanya pelanggan kurang puas gitu ya, karena bla 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 bla. Nah, itu harus dibuktikan. Dibuktikan dengan cara apa? Boleh dengan observasi tapi observasi belum meneliti ya, hanya untuk mendukung. Karena berdasarkan pengamatan saya, kafe ini rame waktu pembukaan saja, waktu launching saja, selanjutnya enggak, gitu misalnya. Ya, lalu misalnya wawancara 1-2 orang pelanggan, nah boleh itu. Nah, ini ditambah lagi misalnya Bapak Ibu mengatakan tentang gaji guru, dikatakan gaji guru rendah. Setelah disurvei ke lapangan, oh ternyata guru-gurunya pakai mobil kok, nggak rendah dong berarti. Oh ternyata setelah di lapangan diangkat lokasinya SMPA, ternyata SMPA-nya udah digusur. Nah itu pentingnya studi pendahuluan. Ya, jadi perlu diangkat itu di latar belakang harus ada. Jadi studi pendahuluan itu bisa dari observasi, wawancara dan sebagainya. Gitu ya. Next Bu. Nah ini mohon maaf. Sebentar lagi, sedikit lagi. Nah, di latar belakang harus ada poin-poin ini. Tadi saya katakan bedanya antara skripsi dengan tesis. Dalam tesis Bapak Ibu, ungkapkan kemampuan Bapak Ibu untuk berfilosofi. Nah, filosofinya ada di awal dulu. Gitu. Kalau mau menjelaskan, mengangkat tentang kemampuan berpikir, jangan langsung mendefinisikan berpikir, tapi berangkat dari misalnya pendapat John Dewey tentang kemampuan berpikir bla 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 gitu ya. Baru masuk ke masalah yang diangkat. Setiap masalah yang diangkat itu paparkan apa yang kondisi idealnya, kenyataannya bagaimana, dan studi pendahuluannya apa yang Bapak Ibu lakukan. Nah, itu runtut. Ya. Lalu ungkapkan kebaruannya, signifikannya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu silahkan simak poin-poin yang harus ada di latar belakang. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Nanti nggak apa-apa sambil dibuat draftnya, coret-coret, nanti kan bisa diperbaiki lagi gitu ya. Yang penting mencoba untuk mengerjakan. Saya cukupkan untuk hari ini. Mohon maaf lebih dari 1 menit ya. Jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sudah join di perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Terima kasih Bu.